Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allah lah yang menurunkan hujan. Kemudian hujan itu menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah juga dapat menurunkan hujan, yang hujan itu membinasakan sebagian manusia. Maka hendaklah kita senantiasa mengingat kebesaran Allah Azza wa Jalla, memuja dan memuji. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Antum kalau ngelihat lampunya kedap-kedip ya. Bismillah. Kebayang nggak tatkala tadi lampu padam ya? Bagaimana kiranya kondisi saat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mendengarkan kajian Nabi alaihi salatu wassalam habis salat maghrib. Dan bagaimana kalau kajian itu disampaikan habis sholat subuh. Beliau kadang-kala bertanya selesai sholat subuh itu, asyahidun fulan. Fulan sholat subuh enggak? Enggak kata. Fulan sholat subuh enggak? Enggak. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwa athqalus salat 'alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Maka semoga kita bisa istiqamah menjalankan dua salat ini. Yang diantara fadilah salat isya dan subuh berjamaah, man shallal isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shallal fajr fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia qamal laila kullah. Dia sholat sepanjang malam. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, tadi imam kita membacakan surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini apa artinya? Harta rampasan perang. Ada hal yang menarik. Ketika umat Islam sebelum perang Badar, mereka khawatir kalah. Ada ketakutan di antara mereka yang sejatinya para sahabat yang jumlahnya 311-an itu menuju ke Badar bukan untuk berperang, tapi untuk mencegat, menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang mungkin penjaganya hanya 50 orang yang mengawal dagangan itu. Namun ternyata Allah takdirkan para sahabat berjumpa dengan 1000 pasukan yang bersenjata lengkap. Singkat cerita Allah berikan kemenangan.
setelah menang terjadi sedikit keributan. Apa yang menyebabkan keributan? Apa jamaah? Harta rampasan perang. Wallah jamaah, harta itu memang memiliki efek samping buruk. Betapa seringnya kita mendapati dua orang yang sedang merintis pekerjaan bersama, sama-sama susah. Ketika menyampaikan, kita 50-50 ya. Iya nggak apa-apa lah, bismillah. Tapi tatkala usahanya sukses, mulai berpikiran kok enak 50-50. Ana yang kerja, antum cuma modalin. Loh, kemarin ketika ada resiko modal itu hilang karena nggak sukses, dia mau 50-50. Tapi ketika ada keuntungan, hilang 50-50 itu. Dan itu efek buruk dari harta. Allah menyebutkan ketika ribut para sahabat ya, yang muda-muda merasa kita yang paling pantas mendapatkan harta rampasan perang. Kita ini yang menghadapi musuh, kita yang mengejar musuh. Bagian kedua mengatakan, loh kita yang lebih pantas mendapatkan harta rampasan perang. Kenapa? Karena kita yang ngumpulin. Kalian ketika ngejar musuh, kita ngumpulin. Yang sepuh-sepuh mengatakan kita yang lebih pantas. Kenapa? Karena kita yang melindungi Rasulullah SAW. Bayangin, itu efek samping dari harta. Maka kemudian Allah turunkan, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu, yakni kepada Nabi SAW, tentang pembagian harta rampasan perang. Ketika pembagian itu diserahkan kepada akal manusia, kepada perasaan manusia, maka di cerita perang Badar ada 3 pendapat. Semua merasa lebih berhak untuk mendapatkan harta itu. Lalu Allah menjawab mengatakan, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Artinya pembagiannya itu bukan ikut aturan kalian, tapi ikut aturan Allah Azza wa Jalla dan Rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah gitu. Dan perbaiki hubungan di antara kalian. Jangan gara-gara harta tidak bertegur sapa. Jangan gara-gara harta muncul hasad, iri dan dengki. Jangan gara-gara harta hubungan yang baik jadi rusak, silaturahim putus. Apa penyebabnya? Harta. Maka Allah mengatakan, wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian orang-orang beriman. Kita ini semua ngaku mukmin. Ana yakin yang datang ke masjid ini orang-orang yang merasa aku beriman, aku datang ke rumah Allah. Dan para sahabat Nabi yang ikut perang Badar, mereka semua orang-orang beriman. Tapi Allah berikan teguran keras ini, kalau kalian beriman. Pengakuan itu harus ada bukti. Tanpa bukti, maka semua orang akan mengaku apa yang bukan milik dia, dia akui jadi milik dia. Makanya dalam agama kita, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu siapa yang harus mendatangkan? Yang mengaku-ngaku. Loh kok datangkan bukti? Lalu Allah sebutkan, apa sih bukti orang-orang beriman? Di ayat kedua Allah mengatakan, innamal mu'minun. Orang-orang beriman itu adalah yang memiliki kriteria ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu adalah manusia yang kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar.
Ketika dikatakan kepada dia, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, dia jadi takut. Antum ingat kisah 3 orang yang di dalam gua, kemudian ada batu yang menggelinding yang menutup mulut gua. Siapa yang ingin menyebutkan 3 orang itu? Ana kasih hadiah. Jamaah, ana kasih hadiah jamaah. Ada 3 hadiahnya, tapi 1. Nah, fadhal. Ini yang angkat tangan di sini. Nah, iya, iya. Satu orang yang berbakti sama orang tuanya. Nah, kedua, yang keras suaranya. Seorang laki-laki yang mau berzina sama siapa? Ya sama seorang wanita lah, masa sama orang laki-laki. Siapa wanita itu? Sepupunya dia. Nah, yang ini, yang kedua ini, kenapa nggak jadi? Karena takut kepada Allah. Taib, yang ketiga, seorang yang mempekerjakan seorang pekerja, haknya, lalu haknya dikembangkan, lalu dia datang diberikan semuanya. Barakallahu fikum, kasihkan kepada dia. Nah, jadi yang kedua tadi jemaah, ini laki-laki dari awal ingin berzina dengan sepupunya yang cantik semuanya, dan sepupunya selalu menolak. Sampai suatu hari sepupunya ini butuh uang karena kondisi yang mendesak. Maka dikasih sama laki-laki ini 100 dinar. Dengan catatan dia bisa berzina dengan perempuan. 100 dinar. 100 dinar itu 4 ons seperempat emas. Kira-kira sekarang harganya 1 M. Dikasih. Dengan catatan dia bisa berzina. Bayangin ya, dia siap membayar 1 M untuk berzina 1 kali. Karena memang dia benar-benar cinta sama perempuan ini. Sudah diberikan. Ketika laki-laki ini sudah berada di atas perempuan ini dan tinggal menggerakkan dirinya, perempuan ini mengatakan ittaqillah wala tafuddul khatam illa bihaqqi. Bertakwalah engkau kepada Allah. Laki-laki ini langsung takut. Langsung takut. Disebut nama Allah, dia tinggalkan perempuan itu dan uang 100 dinar itu diberikan cuma-cuma. Bayangin. Dia mau berzina. Tapi tatkala disebutkan nama Allah, dia jadi takut. Itu ciri-ciri orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Apakah kita sudah termasuk yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah ya, bertambah keimanan kita? Kita itu diperintahkan untuk membaca Al-Quran, tapi sekali-kali kita hendaklah mendengarkan bacaan orang. Karena ada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka suara-suara yang indah, yang tatkala membaca membuat hati kita jadi takut sama Allah Azza wa Jalla. Iman dapat bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kita tuh semua ngaku tawakal, jemaah. Tapi akan ada satu masa menguji
tawakal kita. Apakah kita selama ini bersandar kepada pekerjaan kita, bersandar kepada usaha kita, yang istri bersandar kepada suaminya, atau engkau bersandar kepada Allah Azza wa Jalla? Ingat, rizki kita itu bukan di tempat kerja kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rizki kalian gitu. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan berikan rizki kepada kalian kama yarzuqut thair. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bayangin, burung itu tidak pernah memikirkan hari esok makan apa. Yang dia pikirkan hari esok ya apa kata esok. Tapi Allah berikan rizki. Pagi hari berangkat lapar, sore kenyang. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Dia tegakkan itu salat. Dengan syarat, rukun, sunnah-sunnahnya dia penuhi. Dan mereka adalah orang-orang yang suka berinfak. Yang belum berinfak ya. Buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, berinfaklah engkau. Walaupun 2.000, walaupun 3.000, walaupun 10.000. Karena orang yang beriman itu punya keinginan berinfak. Kalau dia nggak punya, tetap dia punya niat. Sebagian kita niat aja enggak. Akhirnya kita perlu bermuhasabah apakah kita benar-benar beriman. Lalu Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka tingkatan-tingkatan di sisi Tuhan mereka, wa maghfirah, dan ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia buat mereka. Ahibati fillah, berbincang tentang masa iddah. Ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Kemarin kita bahas berapa lama dia menunggu. Berapa lama? Tergantung kondisinya. Kalau dia jamaah, kayaknya AC-nya ini dimatikan. Iya. Iya, AC itu dimatikan, maka Anda berharap yang ada di pinggir jendela untuk membuka jendelanya. Pintu juga dibuka, kalau tadi disampaikan jangan dibuka. Iya. Kalau bisa semua dibuka, jazakumullah khairan. Iya, tinggal didorong. Masya Allah, bisa bernafas antum sekarang jemaah. Ya, bagi wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya, maka jangan kemudian engkau hidup dalam kecemasan. Alal aqil an la yaghtam. Orang yang punya akal tuh nggak boleh suntuk ya. Nggak boleh cemas, nggak boleh bingung. Kenapa? Fa innal ghamma la yanfa'. Kecemasan itu nggak ada gunanya gitu, nggak ada manfaatnya. Jadi tatkala seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, diceraikan oleh suaminya, dan banyak ya orang tua yang mengkhawatirkan anaknya, sehingga dia mengatakan kepada anaknya, nak, engkau hendaklah bekerja. Jadi kalau engkau nanti ditinggal mati suamimu atau diceraikan oleh suamimu, engkau sudah punya pekerjaan. Seharusnya orang tua itu menanamkan iman kepada anak.
Katakan kepada anak, nak, engkau nggak bakalan mati nak, sampai rizkimu habis. Nggak bakalan. Oh, tapi kan ada ikhtiar dan usaha. Disinilah kita harus berpikir, siapa yang punya kewajiban berikhtiar dan berusaha memberikan nafkah? Siapa? Ya suami. Istri kewajibannya apa? Laksanakan kewajibanmu sebagai istri. Laksanakan tugasmu sebagai seorang ibu. Kalau tahu-tahu suamimu mati nantinya, atau engkau diceraikan oleh suamimu, ketahuilah selama ini engkau tidak pernah makan rizki suamimu. Engkau makan rizkimu sendiri. Rizkimu sendiri yang engkau makan sebenarnya. Jadi ketika suamimu menceraikanmu, apakah otomatis engkau mati keesokan harinya karena diceraikan oleh suami, habis rizkiku? Enggak. Maka tanamkan kepada anak-anak kita iman. Orang yang beriman itu tadi yang kita sudah sebutkan, seperti apa kondisi mereka. Maka bagi yang ditinggal mati oleh suaminya, apabila dia tidak hamil, Allah mengatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Yang ditinggal mati sama suaminya, maka nunggunya 4 bulan 10 hari. Kalau dihitung hari jamaah, 130 hari. Kalau hitungannya hari. Padahal sebenarnya bulan-bulan hijriah itu, bulan-bulan qamariyah itu tidak selalu 30 hari. Ada yang 29 hari. Kalau pemerintah menetapkan umpamanya suaminya meninggal tanggal 29 bulan Sya'ban. Besoknya masuk tanggal 1 Ramadan. Ramadannya ditetapkan oleh pemerintah 29 hari. Berarti kapan dia selesai iddahnya? Ramadan, ya, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Berapa sudah? 4 bulan. Berarti tanggal 11 Muharram iddahnya selesai. Tapi kalau ternyata pemerintah tidak menentukan, umpamanya seperti di Indonesia, kadangkala mereka itu hanya menetapkan untuk bulan apa? Ramadan sama Syawal, ya. Syawal nggak menetapkan ujungnya, menetapkan awalnya doang. Biasanya ditetapkan itu Ramadan sama Dzulhijjah. Dzulhijjah mereka biasanya. Sisanya udah nggak dipikirin. Jadi diambil 30 hari. Jadi iddahnya 4 bulan 10 hari. Taib. Kalau dia hamil. Jadi kalau dia hamil, maka iddahnya melahirkan. Awalnya ada khilaf di antara para sahabat, kemudian terjadi ijma. Mungkin kalau antum membaca beberapa pendapat mengatakan iddahnya itu pokoknya yang paling panjang. Kalau paling panjang lahiran, ya lahiran. Kalau paling panjang 4 bulan 10 hari, ya 4 bulan 10 hari. Artinya kalau perempuan itu setelah sebulan melahirkan, ya udah berarti dia ikut yang 4 bulan 10 hari. Tapi pendapat yang benar, dan itu pendapat jumhur ulama, bahkan ada nukilan ijma, ikut kondisi dia. Kalau dia hamil melahirkan, ya sudah. Umpamanya suaminya mati jam 8 pagi, jam 12 lahiran. Boleh nggak jam 1 nikah? Boleh. Boleh. Tapi ingat,
dia masih nifas, nggak boleh dia hubungi. Dia harus selesaikan sampai dia selesai nifasnya, dia mandi bersuci, baru dia boleh menghubungi istrinya. Para ulama membahas hamil yang seperti apa yang lahirannya menjadi pemutus dari iddahnya. Mereka menyebutkan hamil yang dia kalau keguguran pun iddahnya selesai, dengan catatan yang digugurkan itu sudah ada wujudnya. Jadi kalau keguguran nggak lahiran, keguguran umpamanya. Kadang kala perempuan itu sedih ya, kemudian anaknya keluar, maka selesai masa iddahnya dengan catatan sudah ada kepalanya, sudah ada tangannya, sudah ada kakinya, jadi sudah berbentuk manusia. Kalau masih darah, maka dia mengikuti 4 bulan 10 hari. Dia mengikuti 4 bulan 10 hari. Jadi perempuan yang keguguran, maka dia iddahnya adalah sesuai dengan yang digugurkan. Kalau ada wujud manusianya, berarti dia melahirkan anak, walaupun belum ditiupkan ruh. Ingat, walaupun belum ditiupkan ruh. Kapan ditiupkan ruh? 120 hari. 120 hari. Jadi kalau kandungannya, Anda nggak tahu umur berapa sih janin itu sudah berwujud manusia. Yang dokter di sini atau yang perawat, iya, umur berapa janin itu sudah berwujud, udah lengkap gitu ya? Kira-kira berapa bulan atau berapa pekan ya? Karena hitungannya biasanya pakai pekan, pakai minggu mereka. Siapa? Tidak ada yang tahu? Iya, sama-sama Anda nggak tahu juga. 2 bulan. Loh, 5 bulan sudah ditiupkan ruh kalau 5 bulan. Enggak, jadi belum ditiupkan ruh tapi sudah berbentuk 2 bulan. Berarti 8 pekan itu sudah berbentuk ya. Ingat, berbentuk itu sudah ada semua anggota tubuhnya. Taib, ahibati fillah. Bagaimana hukum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ketika dia di masa iddah? Apakah perempuan ini dapat nafkah? Dapat nafkah atau tidak? Maka disebutkan al-mu'taddatu min wafati zawjiha la nafaqata laha idza kanat ghaira hamil. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya apabila dia tidak hamil, maka tidak ada nafkah. Kenapa kok nggak ada nafkah? Karena sejatinya dia sudah dapat warisan dari suaminya. Dia nggak dapat nafkah, dia dapat warisan. Dan ini ada ijma di antara para ulama. Apa dalilnya? Ada sebuah athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 240 ya. Allah mengatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, dan wanita-wanita di antara kalian yang ditinggal mati oleh suaminya wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Ada wasiat buat mereka agar istrinya itu mendapatkan kesenangan sampai 1 tahun. Ghaira ikhraj, sampai 1 tahun tanpa dikeluarkan dari rumah itu. Lalu kata Ibnu Abbas, fanusikha dzalika bi ayatil mirath bima furidha lahunna minar rubu' wath thumun. Tapi ayat ini di mana tadi ada wasiat dia tinggal di rumah suaminya selama 1 tahun, dikasih nafkah, dikasih semuanya,
ternyata ayat ini mansukh, kata Ibnu Abbas. Dihapuskan dengan ayat yang menetapkan warisan buat istri. Kalau suaminya nggak punya anak, berapa warisannya? Kalau nggak punya anak, berapa warisannya? 1/4. Kalau punya anak, 1/8. Kemudian disebutkan wa nusikha ajalul haul, yang awalnya 1 tahun maka dihapus dijadikan 4 bulan 10 hari. Jadi berkaitan dengan nafkah yang 1 tahun itu dihapuskan dengan ayat tentang warisan, berkaitan dengan menunggu selama 1 tahun itu dihapuskan dengan ayat yang menyebutkan 4 bulan 10 hari. Kemudian disebutkan di antara ilahnya kenapa perempuan ini tidak dapat nafkah. Beda kalau diceraikan ya. Kita tahu perempuan itu kalau diceraikan, cerai yang pertama, cerai yang kedua, itu dapat nafkah. Tapi kalau ini enggak. Karena disebutkan kepemilikan suaminya, harta yang awalnya milik suami itu akhirnya pindah jadi milik ahli waris, bukan milik suaminya lagi. Ketika ada ibunya, ibunya berhak. Ketika ada bapaknya, bapaknya berhak. Ketika ada anak-anaknya, anak-anaknya berhak di harta orang tua yang telah meninggal dunia. Jadi nggak ada nafkah. Kemudian bagaimana kalau hamil? Sama juga sebenarnya. Jadi kalau hamil juga tidak ada nafkah. Ini berdasarkan kesepakatan dari 4 mazhab ya. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi hamil nggak boleh nuntut nafkah khusus, dia minta nafkah. Karena sejatinya tadi dia itu sudah punya warisan. Loh, ini anak yang dikandung ini juga punya warisan. Kalau dia nanti lahir, ada warisannya dia. Berdasarkan ada ucapan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, dikatakan la nafaqata laha, nggak ada nafkah buat dia. Sama alasannya tadi, karena hartanya sudah berpindah kepada ahli waris. Ada pembahasan tentang ini masuk nafkah sebenarnya, tapi dikhususkan oleh para ulama tentang tempat tinggal. Kalau bicara nafkah itu sebenarnya sandang, pangan, papan. Papan ini tadi rumah. Bagaimana dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya? Di mana dia tinggal? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama kalau urusan tempat tinggal ini. Karena memang wanita yang ditinggal mati itu seharusnya melaksanakan iddah di mana? Di rumah tempat dia mendengar suaminya meninggal dunia. Di situ seharusnya dia. Loh, sekarang gimana? Kalau dikatakan rumah ini rumah ahli waris, sedangkan dia nggak punya hak nafkah. Secara agama dia harus melaksanakan iddah di rumah itu. Maka di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan nggak wajib sebenarnya. Secara hukum nggak wajib. Dan ini pendapatnya Hanafiyah, Hanabila, dan salah satu pendapatnya Syafi'iyah yang dikatakan tidak wajib. Tapi tinggalnya di rumah itu ta'abbudan lillah, karena perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan karena suami wajib memberikan tempat tinggal, tapi karena Allah yang memerintahkan untuk tetap di rumah itu. Jadi ini pendapat yang pertama. Ya tadi sebagaimana nggak ada nafkah buat dia, nggak ada tempat tinggal buat dia juga,
Dia seperti yang diceraikan 3 kali, nggak ada tempat tinggal buat orang yang sudah diceraikan 3 kali. Dan sejatinya nafkah itu diberikan kepada perempuan di masa iddah, karena suaminya masih bisa menikmati istrinya buat yang diceraikan pertama dan kedua. Kalau sudah talak ketiga udah nggak ada nafkah, karena sang suami memang udah nggak boleh lagi mendekati suaminya. Adapun kewajiban tadi, kewajiban dia tinggal di tempat suaminya itu, tempat rumah yang dia tinggal di situ, itu karena syariat yang sudah menetapkan hal itu. Pendapat yang kedua, ini mazhab Malikiyah, wajib nafkah itu. Apa dalilnya yang mengatakan wajib? Dan ini salah satu pendapat Syafi'iyah yang mungkin yang lebih dikuatkan dalam mazhab Syafi'i. Dan itu pendapat sebagian dari ulama ussalaf. Mereka berdalil dengan hadis Furai'ah binti Malik, yang hadisnya ini diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama, tapi banyak disahihkan oleh para ulama. Furai'ah bintu Malik ini saudaranya atau saudarinya sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia cerita, suamiku meninggal bil Qadum, ada satu gunung di dekat kota Madinah. Jadi suaminya ini punya budak, beberapa budak. Budaknya ini kabur. Akhirnya dicari budaknya ini sama suaminya. Ternyata budak-budak itu sudah berkonspirasi. Ketika datang pemiliknya ini dibunuh sama mereka, sama budak-budak itu. Lalu aku mendatangi Nabi SAW. Dia datang menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, rumah kami ini luas, tapi nggak ada yang milik suaminya sebenarnya. Ya milik keluarga lah, keluarga besar. Dia mengatakan, aku kepingin melaksanakan iddah itu di rumah saudaraku. Dia cerita, aku dari kabilah ini, soalnya ya lebih enak lah aku iddahnya di rumah saudara-saudaraku, mereka mahramku. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan dia. Lalu dipanggil dia ini, engkau ceritakan lagi kondisimu seperti apa. Dicerita bagaimana suaminya mati, bagaimana cerita perumahan milik suaminya. Nggak ada yang milik suaminya sebenarnya, tapi ada yang ditempati sama dia gitu. Apa kata Nabi SAW? Umkuthi fi baitik, tetap engkau tinggal di rumahmu yang engkau tinggal di sana itu, arba'ata ashhurin wa ashra hatta yablughal kitabu ajal, 4 bulan 10 hari sampai waktunya selesai. Dari sini para ulama menyebutkan, kalau tempat tinggal tidak wajib buat dia, maka perempuan ini tidak mungkin boleh tinggal kecuali dengan izin ahli waris. Tapi ternyata wajib, maka tidak membutuhkan izin dari ahli waris. Sebagaimana dia juga nggak boleh menggunakan harta suaminya tanpa izin ahli waris itu. Ketika Nabi SAW memerintahkan Furai'ah ini untuk tinggal di rumah itu tanpa izin mereka, ini menunjukkan memang itu kewajiban suami, dan ini dalam rangka menjaga kehormatan suaminya. Maka pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh sebagian ulama. Ini adalah hak Allah tadi ya, Allah yang mewajibkan, maka nggak jatuh, nggak gugur. Baik, bagaimana dengan orang yang di masa iddah ditinggal mati ini? Apakah boleh dia keluar dari rumahnya ketika masa iddah itu? Pembahasan pertama, bagaimana kalau dia keluarnya siang hari? Yajuzu lil mu'taddah minal wafa, diperbolehkan bagi wanita di masa iddahnya, bagi wanita yang tinggal mati oleh suaminya,
keluar dari rumahnya di siang hari lil hajah, kalau ada keperluan. Jadi kalau dia punya keperluan, silahkan keluar dari rumah. Apabila dia seorang mahasiswi yang dia harus masuk kuliah, apabila dia seorang pekerja yang terikat dengan kontrak umpamanya, yang nggak mungkin dia meninggalkan hal itu, maka ini termasuk hajah, kebutuhan. Kalau dia harus ke pasar karena tidak ada yang bisa membelikan buat dia, maka diperbolehkan bagi dia untuk keluar. Ini pendapat siapa? Pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan itu sebagian pendapat dari salafus saleh. Apa dalilnya? Hadis Furai'ah tadi. Furai'ah ini datang menjumpai Nabi SAW. Dia keluar dari rumahnya untuk keperluan minta fatwa. Tapi kalau sekarang bisa telepon, ya telepon, nggak usah keluar. Karena keperluannya bisa dipenuhi tanpa keluar rumah. Tapi ingat, kalau harus keluar rumah dengan keperluan, boleh. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Dalilnya apa? Hadis Furai'ah yang baru saja kita baca. Perempuan ini diperbolehkan keluar rumah, tapi tidak boleh pindah rumah. Karena dia kan tadi mau pindah rumah, izin sama Nabi SAW, mau iddahnya di rumah saudara-saudaranya supaya lebih enak, lebih nyaman. Dilarang. Tapi keluar nggak apa-apa. Nabi SAW tidak marah kepada Furai'ah. Engkau ini gimana sih? Di masa iddah datang ke sini, seharusnya engkau tetap di rumah. Nabi tidak marah SAW. Ini menunjukkan ketika Nabi tidak mengingkarinya, maka keluarnya perempuan di masa iddahnya untuk sebuah keperluan, maka itu diperbolehkan. Tapi ingat, yang nggak boleh itu bersolek ya. Jangan sampai pakai celak, pakai wangi-wangian, nggak boleh ya. Tidak boleh. Haram hukum. Taib. Apakah boleh dia keluar di malam hari? Kalau di siang hari, tadi jumhur ulama berpendapat boleh. Ternyata keluar di malam hari juga diperbolehkan menurut jumhur ulama kalau ada keperluan. Bicara keperluan, dalam madhab Syafi'i dikatakan yajuzu lahal khuruj bil lail li ghazlin wa hadithin wa nahwihima lil isti'nas. Boleh perempuan ini keluar di malam hari untuk menenun atau untuk ngobrol dalam rangka mengobati kesepiannya. Jadi kadang-kala perempuan ini kan, apalagi kalau dia nggak punya anak ya, nggak ada yang diurusin, dia di rumah sendirian, boleh nggak dia ke rumah tetangganya cuma untuk ngobrol, ada teman ngobrol. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan nggak apa-apa, dalam rangka tadi mengobati kesepiannya. Ini disebutkan mazhab jumhur ulama ya. Ingat, boleh keluar di malam hari. Ya, malam harinya ada yang mengatakan boleh keluar di malam hari, tapi nggak boleh lebih dari setengah malam. Artinya jangan sampai lewat tengah malam. Hendaklah dia setelah itu pulang ke rumahnya, karena bermalamnya tetap di rumahnya. Jadi kalau dia keluar karena ada keperluan tadi, itu diperbolehkan. Tapi ingat, tidak boleh dia bermalam di selain rumah tempat dia mendengar suaminya meninggal dunia tadi itu. Kemudian disebutkan di sini, wadzalika li'anna nafaqataha ala nafsiha. Ini perempuan boleh keluar rumah dalam rangka bekerja. Karena tadi kalau dia nggak ada yang memberikan nafkah kepada dia, dia mau kerja boleh untuk memberikan nafkah kepada dirinya. Fatahtaju ila takassub,
Wa huwa la yakunu illa naharan wa fi ba'dil lail. Kadang-kala orang bekerja itu ya sampai agak malam ya. Ya biasanya siang hari, tapi kadang-kala sampai agak malam. Maka hal yang seperti ini diperbolehkan. Yang dilarang pindah rumah atau bermalam di rumah orang lain. Baik, kita dengarkan adzan jemaah. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi berkaitan dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, hendaklah dia menjaga kehormatan dirinya dan suaminya dengan tidak keluar kecuali karena keperluan. Tadi salah satunya keperluan itu dia kesepian ya. Dia takut depresi apa, mungkin dia mau ke tempat temennya
Tapi benar-benar karena keperluan ya, bukan untuk ziarah-ziarah. Nggak ada ceritanya mau ziarah ke rumahnya fulana, ke rumahnya fulana. Tidak diperbolehkan hal itu. Hendaklah dia tetap di rumahnya, dan itu ada pahalanya jemaah. Ini ibadah. Jadi ketika seorang wanita merasa, ya Allah aku harus nunggu ya 4 bulan 10 hari nggak ngapa-ngapain ini itu, kalau memang nggak ada hajat, nggak ada keperluan, maka ketahuilah nunggunya wanita di rumah tadi adalah sebuah perintah Allah Azza wa Jal, yang tatkala dia bersabar maka Allah akan berikan pahala yang besar buat dirinya, karena memang perbuatan itu membutuhkan kesabaran. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Semoga Allah melindungi antum sekeluarga. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ayah ana sudah meninggal, dan setiap bulan ibu ana mendapatkan uang pensiun dari pekerjaan suami. Apakah uang pensiun merupakan harta waris ibu? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Ana lupa ya berkaitan dengan pensiunan ini, karena memang ada aturan di negara kita, uang pensiunan itu jadi milik siapa? Apakah dia jatuh dari jadi waris? Karena memang di antara yang dibahas itu, kalau istri menikah, pensiunan itu putus, betul? Iya kan? Kalau istri menikah, pensiunan itu putus. Jadi menunjukkan ini haknya istri. Walaupun ana lupa pernah dibahas kalau nggak salah di Dewan Fatwa, cuma ana nggak ingat ya. Tapi tadi ada salah satu pendapat yang mengatakan harus dibahas apakah memang itu ditetapkan sebagai warisan peninggalannya suami untuk anak-anaknya, untuk istri dan anak-anaknya, atau itu hanya untuk istri. Karena buktinya tadi ketika istri menikah, pensiunan itu berhenti. Tapi kalau anak menikah atau apa, nggak ada urusan. Jadi urusannya sama istri. Maka anak-anak lupa tentang fatwa yang disebutkan oleh para ulama. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin bertanya. Saya sudah melakukan taubatan nasuha. Terkadang dosa yang pernah saya lakukan sebelumnya, saya tidak pernah seumur-umur melakukan dosa itu. Tetapi Ustaz, ketika saya sudah tobat sekarang ini, dosa itu terus membayangi saya dan membuat saya menangis setiap ingat dosa itu, serta saya menyesal karena melakukan dosa itu walaupun hanya sekali. Pertanyaan saya, ketika saya ingat dosa itu, apakah bisikan setan untuk melemahkan iman saya? Apakah cinta Allah agar saya selalu bertobat dan tidak mengulangi kesalahan ini? Terima kasih Ustaz, maaf panjang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Ada ungkapan dari ulama terdahulu ya. Rubba dzambin, ada banyak dosa, adkhala sahibahul jannah, yang memasukkan pelakunya ke surga. Wa rubba ta'atin adkhalat sahibaha an-nar, dan banyak ketaatan yang memasukkan pelakunya ke neraka. Ini dosa kok bisa ngantarkan ke surga? Para ulama akhirnya membahas, salah satunya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau uraikan, ini orang yang melakukan dosa, bukan dia masuk surga karena dosanya, tidak, tapi karena dia menyesali dosanya.
Dan dosa itu senantiasa menghantui dia. Datang tuh pikiran dosa itu. Dia takut tidak diterima taubatnya, maka dia memperbaharui taubatnya. Dia terus beristighfar, dia terus mohon ampun. Maka kemudian dia masuk surga karena dia terus bertobat. Namun jangan sampai dosa tadi membuat orang ini putus asa, sehingga muncul pikiran kayaknya nggak diampuni sama Allah gitulah. Maka jangan. Hendaklah engkau berbaik sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada dirimu. Boleh jadi tadi engkau diingatkan dosa itu supaya engkau terus beristighfar. Jamaah rahimakumullah ya. Sebagian salafus saleh itu cerita dia punya 41 dosa. Dan untuk satu dosanya dia beristighfar, ana lupa jumlahnya, insya Allah 100.000 kali. Untuk satu dosa dia terus takut, dia minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita jarang beristighfar. Nabi alaihi salatu wassalam saja satu hari lebih 70 kali. Satu kali duduk 100 kali Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun berkaitan dengan ketaatan yang mengantarkan ke neraka, karena ketaatannya itu berubah jadi dosa. Disebabkan apa? Ujub. Ujub biasanya. Dia bangga dengan ketaatannya. Aku melakukan sekian, sekian, sekian. Merasa sudah yakin masuk surga. Padahal seharusnya dia takut untuk tidak masuk surga dan khawatir masuk neraka. Jadi seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah, hendaklah ibadahnya di antara harap-harap cemas. Dia berharap, tapi dia juga cemas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin menyampaikan titipan pertanyaan teman. Ada suatu permasalahan di dalam rumah tangga. Bagaimana suami berulang kali ketahuan selingkuh dan berulang kali istri masih memaafkan dan memberi kesempatan. Tetapi puncaknya istri mengetahui suaminya mengulanginya lagi hingga kepergok berzina. Dan saat itu istri emosi berat dan meminta paksa kepada suami untuk mentalak dan menceraikannya. Dengan paksaan tersebut suami yang awalnya enggan akhirnya mau mengucapkan, aku mentalak 3 kamu. Pertanyaannya, bagaimana hukum talak tersebut Ustadz yang diucapkan 1 kali ucapan, apakah jatuh talak 1 atau sudah jatuh talak 3? Dan bagaimana bila suami istri tersebut sama-sama menyesali atas kejadian tersebut? Jazakumullah khairan. Nah, yang pertama nggak ada suami dipaksa sama istrinya. Ya, kecuali istrinya pegang pistol, ceraikan aku. Itu baru namanya terpaksa. Tapi kalau dipaksa dan istri tidak melakukan sesuatu yang bisa membahayakan suaminya, ya tidak disebut terpaksa. Maka ingat, kondisi terpaksa itu ada seorang suami umpamanya ipar-iparnya datang ke rumahnya bawa pedang, engkau ceraikan adikku, kalau enggak aku tebas. Maka dia boleh menceraikan. Dia ceraikan 3 tapi enggak jatuh. Kenapa? Karena terpaksa. Dia dipaksa. Jadi enggak ada gunanya sebenarnya. Orang memaksa itu tidak ada gunanya karena cerainya tidak jatuh. Tapi kalau seperti yang diceritakan, enggak, istrinya mungkin maksa, ayo ini itu, marah-marah istrinya, akhirnya ya aku ceraikan 3. Bagaimana cerai 3 ini? Jatuh 1 apa 3? Kalau jumhur ulama berpendapat jatuh 3. Tapi anda lihat pendapat yang lebih kuat jatuh 1 ya. Jatuh 1. Ya itulah. Banyak orang-orang ini setelah kejadian kayak ini baru cari solusi. Ustaz, bisa nggak Ustaz? Jatuhnya 1 Ustaz.
Seperti itu. Karena ana masih suka sama istri ana gitu loh. Tapi ketika engkau dari awal berpendapat 3, ya udah 3. Jangan kemudian cari solusi, cari pendapat yang meringankan. Padahal pada awalnya engkau meyakini talak 3 jatuhnya 3. Maka perlu diperhatikan hal ini. Jangan cari hal-hal yang meringankan, yang akhirnya menyebabkan terjerumus bermudah-mudahan dalam beragama. Enggak. Seperti itu, maka tolong berhati-hati. Taib ini Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum nikah online? Dengan posisi mempelai pria dan wanita di tempat yang terpisah, wali dan saksi di tempat yang terpisah juga. Apakah nikahnya sah? Syukran wa jazakumullah khair. Ya, pendapat yang rajih, apabila bisa dipastikan orang-orang itu benar adanya, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang memang berkepentingan dalam pernikahan ini, boleh. Tapi harus ada jaminan kepastian itu. Soalnya kalau tidak, bisa jadi yang ngaku saya bapaknya fulan. Oh iya, iya Ustaz. Oh iya, bismillah. Ini saksinya, teman-temannya. Padahal bukan bapaknya ini jemaah. Maka nikahnya tidak akan pernah sah. Artinya kalau ternyata orang-orang yang berkepentingan itu bohong, maka nikahnya tidak akan sah. Tapi kalau orang-orang itu bisa dipastikan memang ini bapaknya, ini walinya ya, kemudian calon suami, calon perempuannya, walaupun secara online ya, dan bisa dipastikan sekali lagi ya, karena sekarang dengan adanya AI, bisa jadi yang menikahkan antum Syekh Soleh Fauzan. Saya nikahkan, engkau Syekh Soleh Fauzan nikahkan antum ya, dengan adanya AI ini. Ada buktinya Ustaz, ini buktinya. Nggak ada. Ketika itu Tapi pertanyaan terakhir. Izin bertanya Ustadz, saudara-saudara kandung saya mengajak saya untuk bersedekah ke panti asuhan. Sedekah tersebut diniatkan untuk almarhum ayah kami yang telah wafat, agar pahalanya sampai kepada beliau dan didoakan oleh anak-anak yatim di panti asuhan tersebut. Sebelumnya saya juga sudah rutin mendoakan dan bersedekah atas nama ayah saya. Di samping itu, ajakan sedekah ini bertujuan mengenang 20 tahun wafatnya ayah kami. Bagaimana? Pertanyaan, apakah sedekah yang dikaitkan dengan peringatan wafatnya termasuk niyaha atau bid'ah, dan bagaimana seharusnya saya menyikapinya? Syukran barakallahu fiik. Ya tinggal diganti, disampaikan kepada keluarga, kita sedekah, nggak usah dikaitkan dengan urusan 20 tahun ini dan itu. Ya udah, niatkan sedekah untuk orang tua, selesai zaman. Cuma memang kita ini saat ini suka dengan yang namanya peringatan. Peringatan ini, peringatan ini, peringatan itu. Peringatan Hari Ibu tanggal berapa? Nah, sudah lewat. Sudah lewat Hari Ibu. Peringatan Hari Ayah, sudah ada Hari Ayah. Ada juga, lihat bayangin jemaah. Peringatan Hari Ayah, Hari Anak, hari macam-macam. Semua peringatan-peringatan itu terjadi dikarenakan ada ketidakpedulian dari manusia terhadap orang-orang yang seharusnya dia peduli. Masa dia baru ingat sama bapaknya setelah 20 tahun jemaah? Gimana engkau? 20 tahun kemana engkau gitu? Seterusnya engkau sedekah buat orang tua itu setiap punya rezeki tiap bulan, punya rezeki tiap Ramadan, tafadhol gitu loh. Tapi kalau sudah bicara 20 tahun, kemana engkau sebelum itu? Ini biasanya tadi muncul peringatan ini disebabkan adanya keteledoran dari orang-orang ini. Akhirnya, ya Allah, ternyata ayah sudah 20 tahun meninggal dunia ya. Yuk kita sedekah buat ayah kita. Loh. Maka antum sampaikan kepada mereka, aku akan sedekah, tapi nggak usah bicara 20 tahun. Usahakan kita tiap bulan sedekah. Ketika kita punya rezeki, kita sedekah buat orang tua kita. Jangan sampai nunggu 20 tahun baru bersedekah. Barakallahu fiik.
Itu yang dapat Anda sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala atas penyampaian materinya kepada kita semua malam hari ini. Taib, izin meminta waktu jamaah sebelum kita tutup untuk membagikan beberapa hadiah ya untuk jamaah sekalian. Taib, malam hari ini ingin kami tanyakan kepada jamaah yang masih ingat judul kajian terakhir sebelum kajian malam hari ini. Baik, silakan. Fata Morgana Cinta. Taib, sudah nikah atau masih jomblo? Masih jomblo ya? Oke, buat persiapan. Taib. Kemudian malam hari ini yang hadir dengan membawa anggota keluarga terbanyak. Taib, ada bawa berapa? Iya? Iya? Oke. 5 berarti ya? 5. Ada yang lebih? Bapak di belakang? 8. Keluarga semua Pak ya? Oke. Ada yang lebih? Masya Allah. 8 bawa mobil Pak ya? Oh, dekat sini. Tapi bawa semua 8 ya, ikut semua. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, mohon disampaikan kepada Bapak yang di belakang ya. Masya Allah, semoga bermanfaat jamaah sekalian dan semoga Allah jaga keimanan dan keistiqomahan kita ya. Dan semoga kita dapat bersua kembali dalam kajian rutin yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.